Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah mikrofon yang rusak, suaranya tuh nggak masuk gitu ke receiver. Seperti ini bendanya. Mic wireless ini mereknya adalah Shure U820. Salah satu micnya itu ada yang nggak normal. Yang mana yang nggak normal? Saya nggak tahu yang biru apa yang kuning, karena yang punya juga lupa yang mana gitu. Ini harusnya dicek pakai amplifier, tapi males mau setting amplifier. Coba kita pakai mixer aja lah ya. Kita pakai mixer asli speed up for ini aja. Jadi ceritanya seperti ini. Saya mau sambungin soket untuk mix out di mic receiver ini. Kebetulan kan soketnya TS, jadi langsung saya colokin seperti ini. Dan dari mic receiver ini kita colokin ke channel 2 pada mixer. Habis itu kita colokin adaptornya masing-masing, yaitu mixer dan mic receivernya ke arus listrik 220 volt. Kita colokin receiver mic wirelessnya ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita hidupin. Tuh, mau hidup ya. Sekarang mixernya kita colokin di sini juga deh. Tuh, mixernya hidup juga ya. Saya singkirin dulu ini kabel-kabel yang kira-kira nggak perlu, biar nggak pusing ngelihatnya. Udah, saya singkirin ke sampingnya aja. Ini tadi saya kegedean buka ginnya, akhirnya klip tuh. Lampu peaknya nyala semua. Jangan seperti ini ya, kita harus kecilin ginnya sampai nggak klip. Soalnya kalau klip tuh nanti kalau di rekaman, nanti grafiknya tuh mentok ke atas dan ke bawah, itu jelek banget, suaranya bakal pecah. Kalau gitu sekarang kita bakal memonitornya melalui headphone ya. Mau pakai headphone atau pakai headset bebas, yang penting bisa memonitor. Sekarang saya tempelin ke telinga saya. Suara dengung muncul di sini. Nggak tahu karena apa ini. Oh, biasa ini terjadi karena groundingnya kurang bagus. Ini kalau saya pegang, nguk-nguk-nguk, tuh masuk ya di sini sinyalnya. Baru dipegang aja udah klip dia. Volume di channel B dan channel A ini padahal udah saya minimalin. Coba volumenya saya naikin setengah untuk A dan untuk B. Dan setiap mikrofon ini mewakili channel A dan channel B. Coba kita tes dulu. Untuk yang warna oranye, warna oranye kita buka dulu, kita kasih baterai. Seperti ini. Terus kita on kan. Cek tes. Dan saya nggak ngedengar ada suara hidup di mic ini. Cek. Sama sekali nggak hidup. Oke. Kalau gitu coba kita cabut lagi baterainya. Anggaplah mikrofon yang ini nggak keluar suaranya ya. Sekarang kita tes mikrofon yang satu lagi, yang warna biru. Kita buka, kita pasang baterainya di sini, juga di sini. Kita on kan, nah ini baru mau hidup dia. Cek tes, cek
cek one, cek tes 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 tes, cek. Sinyalnya masuk guys. Nih di sini nih klip nih. Cek. Tapi kok nggak kenceng ya suaranya? Cek. Tes cek one, cek tes tes. Cek tes cek one, cek. Aduh, berdengung banget di telinga saya. Cek tes. Oke, yang ini bisa masuk sinyalnya, yang biru. Sekarang coba kita ulangi lagi yang merah. Bukan merah, oranye. Kita ulangi lagi yang oranye. Berarti kalau yang biru channel A, yang oranye berarti channel B. Sekarang kita lihat ya. Cek tes. Cek tes. Tes tes. Yang B ini bener-bener nggak bisa masuk ke sini, nggak kebaca gitu. Jadi coba kita bongkar mikrofonnya ya. Jadi penasaran sama kondisi baterainya? Ayo coba kita cek ada berapa tegangannya, apakah masih full 1,5 volt. Ternyata masih full 1,5 volt. Yang satu lagi bener 1,5 volt. Kenapa kok masih 1,5 volt ya? Kemarin ini memang saya beli khusus buat ngetes mikrofon doang gitu, belum pernah saya pakai untuk apa-apa. Kalau gitu sekarang saya mau singkirkan perangkat ini dan cuma naruh mikrofon aja di sini untuk kemudian saya bongkar mikrofonnya. Tapi ini kalau dipegang bodinya dia klip loh. Saya kok jadi penasaran sama receivernya juga ya. Tuh, klip kalau dipegang. Padahal nggak ada sinyal audio masuk, tapi dia klip. Coba ini saya bongkar juga deh nanti untuk melihat seperti apa kira-kira kondisinya. Coba kita cek adaptornya dulu ya. Penasaran saya, tegangannya berapa volt sih sebetulnya. Adaptor ini adaptor orisinil, outputnya 14 volt. 14 volt. Polaritasnya yang dalam positif, yang luar negatif. 14 volt. Sekarang kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat luar negatif, dalam positif. Terukur 18 volt. Tuh ya. Terukur 18,8 volt dan naik sampai ke sekitar 19 volt. Outputnya DC kok, bukan AC. Lihat ya, 18,8 volt. Padahal di deskripsinya adalah 14 volt outputnya. Jadi naik 4 volt. Aman nggak kira-kira seperti itu? Ya, anggaplah aman. Yang kita curigai rusak tadi kan yang oranye ya. Yang oranye ini ada bekas cairan baterai. Terus bagian bawahnya tuh lengket-lengket gitu. Coba ini deh yang duluan kita buka.
Ini udah usang. Udah berkarat deh. Kita buka dulu skrupnya. Wah, bautnya dol. Yang satu agak repot nih. Pokoknya lakukan sampai skrupnya ini bisa dibuka. Akhirnya kebuka juga dengan cara membukanya dengan obeng min, malah obeng min yang udah dimodifikasi jadi lancip. Kita cari cara untuk membongkarnya. Ini saya tutup lagi supaya nggak terlepas. Coba ini kita longgarin, ternyata dia bisa longgar loh. Tuh. Kita cari cara untuk melepasnya ya. Tuh. Ini dia. Ada spinya. Snap ring. Pas snap ringnya udah bisa dibuka, sekarang baru kita bisa sodok seperti ini. Ada nyangkut nih. Apa iki? Switch. Pokoknya lakukan seperti inilah sampai dia terbuka ya. Sampai dia lepas dari bodinya. Seperti ini. Di dalamnya tuh udah ada sarang laba-labanya loh. Ada sarang laba-laba di sini. Ini kotor kena cairan dari baterai. Ini harus kita bersihin. Sarang laba-labanya boleh kita buang. Kita sikat seperti ini. Bagian sini bersih banget. Saklarnya agak macet. Bagian sini agak putih, kena jamur. Ini juga kena jamur. Bagian bawah sini bersih. Ini ada jamur sedikit dan ini bekas cairan baterai. Yang bekas cairan baterai ini yang bakal kita bersihin. Pakai cara pembersih. Seperti ini, terus kita sikat. Lakukan sampai cairan baterainya hilang. Dan pastikan kita menggunakan cairan pembersih elektronik yang khusus untuk komponen elektronik ya, bukan untuk mesin. Nanti kalau untuk mesin biasanya malah rusak komponen elektroniknya. Lakukan pembersihan seperti ini terus, juga bagian sini juga dibersihin sampai benar-benar bersih. Terus switchnya kan macet nih, kita semprot aja dikit. Nah, dikit aja. Terus kita gerak-gerakin kayak gini, on off supaya kotoran yang ada di dalam tuh hilang gitu. Biasanya kan dia kotor karena jamur. Kalau jamurnya banyak nanti dia nggak connect.
Udah bersih sih saya rasa ini. Sekarang ayo kita tes lagi. Oh iya, bagian sini belum. Ini nih, bagian ini kotor banget nih, bekas baterai tuh. Ini harus dibersihin. Kalau ini banyak semprot pun nggak apa-apa ini. Terus kita sikat-sikat. Kalau perlu dicuci pakai sabun, terus dijemur sampai kering, terus disemprot pakai cairan pembersih. Itu banyak prosesnya. Tapi kali ini saya nggak melakukan pencucian pakai air deh, pakai cairan pembersih aja deh seperti ini. Setelah dibersihkan benar-benar bersih, nanti saya rakit lagi dan coba kita tes hasilnya seperti apa. Laba-laba ini butuh kita ambil dari dalam sini. Udah lama nggak dipakai ini kayaknya. Sampai ada laba-labanya loh. Coba ya langsung kita tes ini tanpa masang snap ring. Kita lihat apakah dia bisa hidup. Bisa, teman. Bisa, cuman kedip aja tuh sekali, lep gitu. Itu biasanya tanda dia aktif sih. Karena kalau dia nyala biasanya baterainya udah mau habis gitu, udah indikatornya kayak gitu. Tapi nggak tahu lah ya. Sekarang udah nggak nyala nih. Nggak nyala sama sekali malah. Coba saya cabut. Saya pasang lagi. Tuh, hidup dia. Lep. Sekarang kita cek yang biru. Ada suara-suara ini. Meskipun ini nggak ada keluhan signifikan ya. Tapi kan setidaknya dia datangnya satu paket dan ada bunyi-bunyi kayak gini. Jadi ya langsung aja lah. Sekalian kita benerin kalau ada yang rusak. Dan ini kelihatan tuh konektornya bengkok ke posisi yang nggak bagus. Ada bunyi-bunyi di sini. Kita lepas dulu snap ringnya. Yang warna biru ini bagian dalamnya masih bagus banget, nggak ada yang kotor, nggak ada yang kena bekas baterai. Jadi kita pasang aja lagi. Ternyata yang bunyi klitik-klitik yang lepas tadi ini loh, lampu ini loh, lampunya lepas. Kita tes lagi ya, setelah dibongkar dan nggak diapa-apain. Tuh, hidup lip. Sama berarti antara mikrofon yang ini sama yang satu tadi, cuman hidup berkedip doang.
Biasanya juga kalau berkedip, biasanya juga kalau mikrofon itu lampunya nyala, artinya baterainya itu udah mau habis. Sekarang kita bongkar mic receiver-nya deh. Sekarang ayo kita bongkar. Sebelumnya saya pengen tunjukin ini segelnya udah rusak, tapi bukan pernah dibongkar. Cuman rusak aja, kesentuh gitu. Nggak apa-apa lah, langsung aja kita bongkar. Kita lihat ada nggak kerusakan di dalam. Atau sebelum itu ini aja deh ya, kita tes lagi aja lah. Kira-kira ada perubahan nggak setelah mic-nya dibenerin tadi. Padahal ini belum saya colokin ya adaptornya. Cuman tuh signalnya udah masuk loh. Signalnya udah masuk. Sekarang saya colokin ke arus listrik 220 volt. Adaptornya bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nih saya tekan ya, saya sentuh nih, tuh langsung klip. Lalu gearnya kecil. Sekarang coba kita hidupin. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup. Saya gedein monitornya. Dengung. Saya coba tes yang biru dulu. Yang biru ya, udah saya pasang baterai. Coba kita off kan. Off nih. Sekarang kita on kan. Tuh. Sinyalnya masuk, klip di channel A. Cek cek cek. Tes 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 tes. Cek cek cek. Cek 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 tes 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 tes. Cek 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 cek. Suaranya nggak masuk tapi. Cek cek. Oke, ini yang A. Saya cabut dulu baterainya. Saya pindahin ke yang B. Ini dia mic yang B, warnanya oranye. Kita on kan. Cek 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 cek. Yang B masih tetap nggak ngaruh sama sekali nih. Cek 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 one cek cek tes 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 cek 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 tes 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 cek 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 cek. Nggak ngaruh. Sekarang saya mau coba pakai kabel balance to balance untuk dimasukin ke masing-masing channel ya, channel A dan channel B. Saya mau tes yang channel A dulu. Saya masukin ke channel 2 pada mixer. Seperti ini. Dan sekarang coba kita lihat ada nggak perbedaannya. Kita hidupin, bismillahirrahmanirrahim. Ini mic-nya udah on. Cek 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 tes 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 cek 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 tes 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 cek cek tes tes cek 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 tes 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 cek cek tes tes cek what cek 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 satu cek 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 tes 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 cek 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 cek. Nggak ada suaranya loh, asli nggak ada suaranya. Cek 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 cek. Sekarang saya mau pindahin ke yang channel B. Yang channel B coba pakai yang A dulu ya, mic-nya. Ini nyoba nih. Cek 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 tes tes tes. Nggak keluar suara sama sekali. Ini gainnya udah maksimal, suaranya volume udah maksimal, tapi tetap nggak ada suaranya. Cek 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 tes 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 tes.
nggak ada suaranya. Cuman kalau pakai balance, pakai colokan balance, dia signalnya nggak masuk dan nggak klip juga, bagus. Sekarang saya pindahin baterainya ke mikrofon yang channel B. Bismillahirrahmanirrahim. Cek 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 cek. Tes 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 tes. Cek cek cek. Tes tes cek 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 cek. Wow, bener. Dua-duanya nggak ada suaranya. Kalau gitu ayo kita bongkar aja. Langsung kita eksekusi dengan membuka skrup-skrup yang ada di luarnya sini. Dan inilah dia penampakannya. Besar bodinya, tapi isinya tuh cuman ini aja. Tuh, perhatikan. Ada nggak komponen yang secara fisik rusak? Nggak ada. Nggak ada yang kelihatan rusak. Ini bagus semua nih. Cuman ini agak meleleh sedikit nih dari penyolderan awalnya kayaknya. Kesenggol solder. Kalau dari bagian sini sih bagus semua. Potensionya bagus. PCB-nya juga nggak ada yang kotor, nggak ada cairan-cairan. IC-IC-nya juga nggak kelihatan pecah. Ini frekuensi. Ini kristal frekuensi 4000, 24.000. Ya, 24.000 Hz. Atau megahertz lah. Saya kurang paham. Ini IC-nya ada bekas cairan apa bukan? Bukan kayaknya. Mungkin kalaupun cairan, dia cairan pelindung PCB. Nggak ada yang rusak sama sekali. Kayaknya problem satu-satunya, bentar ya, ada di adaptornya kayaknya, karena tegangannya over. Tapi adaptor itu begitu dimasukin sini outputnya, nih, inputnya berapa tau nggak? 12 volt. Tadi dimasukin berapa? 18 volt. 12 volt 600 miliampere tuh aturan. Nggak tahu itu adaptor yang asli apa bukan. Saya khawatir itu bukan yang asli, sehingga bisa menyebabkan kerusakan pada komponen-komponen. Kalau gitu saya mau cek dulu PCB ini untuk melihat ada nggak kerusakan komponen di dalamnya. Jadi nanti coba saya mau cari adaptor yang 12 volt 600 miliampere. 12 volt 1 ampere bisa dipakai untuk ini. Saya melepas skrup ini dan kita cek isinya seperti apa, atau dibaliknya ada kerusakan apa enggak. Dan bener aja, bagian bawahnya tuh bagus banget tuh, kayak gini. Nggak ada yang rusak sama sekali. Nggak ada yang terbakar atau apapun. Kita pasang lagi deh. Saya mau cari adaptor dulu yang 12 volt maksimal 1 ampere lah. Tapi saya nemunya yang 12 volt 2 ampere ini outputnya. Gak apa-apa lah ya, dicoba. Cocok nggak soketnya? Alhamdulillah cocok sih. Ayolah langsung kita tes. Oke, yuk kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Saya colokin ke arus listrik 220 volt. Dan nancep, kita hidupin. Hidup. Kita tes. Saya pakai channel A sekarang nih. Cek 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 cek, tes 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 tes. Cek cek cek, ada penguatan, cuman nggak ada sinyal masuk sama sekali. Cek 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 cek. Nggak ada sinyal masuk sama sekali. Coba kita ganti mic yang satu lagi ya. Ini udah on nih. Cek cek cek, tes 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 tes. Nggak ada sinyal masuk sama sekali. Cek 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 cek. Indikator klipnya pun nggak nyala.
Cek cek tes tes tes. Cek cek tes tes cek 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 tes tes. Tes 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 tes. Cek 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 cek. Cek 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 cek. Nggak nyala guys. Sekarang kabel input mic-nya ke mixer itu saya udah pindahin ke, maksudnya saya ganti pakai yang unbalance ke mix out yang ada di receivernya. Kita hidupin, bismillahirrahmanirrahim. Cek cek tes tes tes. Cek 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 cek. Oh iya, baterainya belum dipasang kok. Kita pasang baterainya. Cek 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 cek. Cuek 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 cek 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 cek. Tes 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 tes. Herannya kalau pakai adapter yang sekarang ini dengungnya nggak ada loh. Cek cek cek. Dan kalau dipegang bodinya pun dia nggak seberapa ngeground. Ngungung kayak yang adapter yang lama gitu. Cek 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 cek. Oke, nggak ngaruh. Taruh pas lagi baterainya. Nggak ada suara juga yang saya dengar. Saya coba ganti yang mic satu lagi. Kita lihat ada nggak suaranya. Cek cek cek. Tes tes cek cek. Cek 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 cek. Cek cek. Cek cek cek. Tes 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 tes. Nggak ada suara sama sekali. Sekarang saya ganti ke adaptor yang lama, dan ternyata setelah saya hidupkan juga nggak berdengung lagi kayak sebelumnya. Nggak tahu kenapa kok seperti itu. Setelah saya bongkar dan saya pasang lagi, ternyata kok sembuh gitu. Nggak ada suara noise yang berlebihan seperti sebelumnya. Cek 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 cek. Dan sekarang saya tes nih, nggak ada suaranya sama sekali. Cek 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 cek. Coba kita ganti ke mic yang satu lagi ya. Cek 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 cek. Tes 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 tes. Tes tes cek 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 cek. Nggak ada perubahan sama sekali. Tapi masih ada satu lagi yang pengen aku ketahui guys. Kondisi spool. Coba kita cari tahu kondisi spoolnya ya. Kutubnya ini. Ya ini sama tengah. Kita lihat. Putus apa enggak dia? Kalau dia putus ya berarti kita butuh mengganti spoolnya. Avometer digital. Skala dioda seperti ini. Kita tes. Nggak putus kok. Bagus. Tuh, ya bagus ya. Hambatannya gede. Coba kita pakai resistor 200 ohm misalnya. Berapa hambatan resistornya? Berapa resistansinya misalnya? Nggak ada. Nggak ada resistansinya. Tapi kalau misalnya ini saya gerakin ya, di membrannya ini kedengeran cetek, artinya ya dia masih bagus. Ini kan kita gunakan untuk mengukur dia putus apa enggak gitu aja. Kalau misalnya nggak nyambung kan berarti kayak gini, muncul angka 1. Kalau nyambung kan tanpa hambatan seperti ini 001. Tapi kalau misalnya seperti ini nyambung tapi ada hambatannya ya spool tadi, makanya dia bunyi cetek gitu. Artinya mic-nya sih oke.
mic-nya oke. Receiver-nya kayaknya yang bermasalah. Dan komponennya nggak ada spare part-nya. Ini kita buka. Kita cek dengan cara yang sama. Tuh. Kedengeran ya? Sama, kedengeran cetek gitu. Artinya spoolnya juga masih bagus. Spool mikrofonnya. Jadi kesimpulannya adalah perbaikan kali ini kerusakannya terletak pada receiver karena pertama adaptornya tuh rusak gitu, harusnya 12 volt tapi nggak tahu kenapa kok di situ dikasih yang sama-sama Shure tapi nilainya 14 volt. Ampere-nya sih sama gitu. Tapi kemungkinan itu akan merusak bagian dari mesin receiver dari mikrofonnya. Dari paket mikrofon wireless mikrofon tadi gitu. Jadi bagian receivernya karena over voltage akhirnya rusak. Dan kemungkinan besar sih ya memang itu ya adaptornya. Awal kerusakan itu terletak pada adaptor karena tegangan yang harusnya 12 volt diganti jadi 14 volt di adaptornya. Habis itu adaptornya ternyata waktu diukur tegangannya 18 volt lagi. Dan muncul sinyal yang gede banget dan overgain di mixer dan untung mixernya bisa ngebaca itu. Setelah diganti adaptor yang sesuai, ternyata memang hilang suara noise dan overgain itu. Tapi signal dari mikrofon nggak bisa masuk sama sekali. Jadi ya kerusakan yang seperti ini tuh nggak bisa diprediksi. Yang jelas kerusakannya terletak pada papan yang saya tunjukin tadi, papan receiver. Jadi ya udah kalau memang seperti itu kita ya gantinya satu paket. Bukan cuma ganti receivernya aja karena nggak ada dijual sih. Jadi ganti satu paket aja. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Tapi bentar dulu sebelum videonya aku tutup. Jadi aku mau tes dulu pakai ampli, bener-bener pakai ampli untuk mengetahui kira-kira ada measurement problem apa enggak gitu. Atau ada kesalahan pengukuran apa enggak, ada masalah pengukuran apa enggak. Ternyata memang bener ada masalah pengukuran. Ternyata nggak bisa kalau misalnya kita dari mic wireless dimasukin ke mixer asli speed up4 ini gitu, malah nggak ada suaranya. Tapi kalau ke ampli langsung seperti ini malah ada suaranya seperti ini. Cek tes. Ini yang warna biru ya. Cek tes dan suaranya jernih banget. Seperti ini, saya colokin di mic 1. Saya menggunakan speaker itu tuh, speaker ADC. Nih, cek tes. Dan ternyata yang warna biru ini bisa. Jadi saya mau tes yang warna kuning ini. Kira-kira keluar suaranya apa enggak. Kalau misalnya masih enggak keluar suaranya, nanti coba kita bongkar lagi, kita lihat apakah mungkin ada jalur yang putus. Atau kita cari solusi yang lain nanti ya. Ini saya pasang baterainya. Tuh, kedengeran ada suara echo waktu baterainya pertama kali dimasukin. Tapi kalau misalnya kita tiup-tiup atau kita cek-cek seperti ini, suaranya itu nggak masuk ke ampli sama sekali. Kalau baterainya kita cabut satu, nih ya, saya pasang, itu langsung ada suara echo. Sedikit aja. Tuh, ada duk. Cek, tapi suara nggak masuk sama sekali. Sekarang coba ini kita tutup aja. Terus kita off kan. Spoolnya coba kita ganti dengan spool yang warna biru. Kira-kira ada perubahan apa enggak? Yang warna biru kita lepas spoolnya. Kita pasang di yang warna kuning atau oranye.
Kita hidupkan. Cek. Ternyata nggak ngaruh sama sekali, berarti bukan spoolnya yang rusak. Coba kita cabut lagi. Baterainya satu, kita tancepin lagi. Cek, tes. Nggak ada perubahan sama sekali. Malah nggak ada gemanya sama sekali. Oke, ini yang warna kuning ya, berarti. Sekarang coba kita lepas. Kita pasang lagi yang warna spool yang warna oranye di sini. Kita hidupkan, kita tes. Nggak ada suaranya sama sekali. Kita cabut lagi baterainya satu, kita pasang lagi. Nggak ada echo-nya sama sekali. Cek. Sekarang baterainya kita lepas. Kita tutup. Kita tes lagi yang warna biru. Kita pasang spoolnya yang warna biru. Kita pasang baterainya. Kita on kan. Cek satu, cek tes, cek one. Normal ya, nomor 1. Berarti emang cek. Berarti emang mic-nya yang rusak. Jadi mic yang warna oranye ini bakal saya bongkar lagi dan saya coba perbaiki lagi. Jadi ceritanya baterai ini waktu diukur tanpa dipasangkan. Jadi ceritanya waktu baterai ini diukur di luar terukur 3,12 volt atau 3 volt karena satu baterai isinya 3 volt. Kalau di seri karena satu baterai isinya 1,5 volt, jadi kalau di seri jadinya 3,1 atau 3 volt. Harusnya kalau ini dipasang di rangkaian, di soketnya harus terukur 3 volt karena ini di seri, bukan di paralel. Tapi yang saya dapati adalah tegangan 0,24 volt. Berarti ada masalah ini, ada short kayaknya, atau ada yang nggak nyambung. Mungkin juga terukur sebesar 0,24 volt karena spoolnya nggak saya pasang, jadi nggak sempurna dia masuknya. Dan ternyata bener, setelah saya pasang spoolnya dan saya ukur tegangan baterainya 3 volt. Bener, kan nggak bisa menjangkau ya ujung avometernya, ujung probe avometer. Jadi saya kasih kabel gini, terus saya ukur di ujung kabel ini, ternyata bener 3 volt. Apanya nih yang rusak? Yuk kita cari tahu lagi ya. Kita kembali lagi ke receivernya. Jadi saya mau coba cara yang biasa ya, mau ngebersihin PCB-nya. Karena yang channel A yang bunyi, channel A itu yang ini, saya asumsikan karena colokannya di sini, yang untuk A balance A B gitu. Dan yang B itu cuman bisa muncul suara sebentar, dan saya lihat di sini ada kotoran semacam bekas flux dari solder ke dua kaki dari IC ini dan ini saya mau bersihin dulu pakai cairan pembersih. Saya mau semprot. Mungkin dulu nggak ngaruh, tapi mungkin sekarang ngaruh, mungkin ya, karena komponennya nggak ada yang rusak ya. Jadi kita cari yang secara fisik kelihatan rusak, guys. Ini saya semprot seperti ini, terus saya kerok. Saya bersihin pakai sikat kayak gini sampai bener-bener bersih, nggak ada bekas fluxnya lagi. Nanti kita tes lagi. Ayo kita tes sama-sama ya. Kita hidupin, kita matiin lagi.
Ini tadi klipnya nggak nyala yang B nih. Saya matiin. Ya mati, saya hidupin lagi. Oh hidup ternyata klipnya. Oke, saya hidupin powernya. Sampai bunyi cetek dulu. Oke. Saya nyalain mic-nya. Saya tes. Cek. Cek. Nggak ada suara sama sekali. Cek one, cek, tes. Sama sekali nggak ada suaranya loh. Ternyata nggak ngaruh setelah dibersihin receivernya. Ketahuan masalahnya guys. Sembuh deh. Cek. Sembuh. Cek one, cek. Tahu nggak kalian masalahnya di mana? Ini aku tunjukin ya. Cek. Cek one, cek satu, cek. Nih aku tunjukin. Ternyata masalahnya ada di konektor ini loh. Konektor volume. Konektor volume ini ada kabel nih. Yang untuk B. Ya, ini untuk B. Dan ini kabelnya. Dia masuk ke soket yang ini nih. Merah, putih, hitam. Longgar dia soketnya. Minta dibetulin dia. Digoyang-goyang hidup, suaranya muncul. Ini dia nih. Bisa matiin dulu. Ini kalau digoyang-goyang suaranya baru muncul. Coba kita lihat, ini ada Shure U820 mic wireless. Dan di sini ada potensio untuk SQA, SQB. Fungsinya untuk apa? Nggak tahu, karena di sini PCB-nya nggak nyambung kemana-mana tuh. Tuh, nggak dikoneksiin kemana-mana, jadi cuma pajangan doang. Kayaknya si KW. Yang ini. Nih ya, sekarang kita tes. Udah hidup ini. Receiver mic wirelessnya. Mic wirelessnya dalam keadaan off sekarang. Ini ada, aduh, bunyi deh. Ini ada indikator klip AF dan RF. Kalau misalnya ini kita hidupkan, nanti di sini indikator RF-nya bakal nyala. Nih, saya hidupin. Tuh, indikator RF-nya nyala. Artinya ada transmisi data ke mic wireless ini. Itu suara saya masukkan. Cek, tes 1, tes. Yang bunyi speaker yang di atas itu. Cek. Tuh, seperti ini ya. Cek 1, cek. Jadi ini udah normal mic-nya. Kerusakannya di mana? Ya itu tadi di mikrofonnya itu bekas kena cairan baterai. Jadi bagusnya kalau kita udah make mikrofonnya tuh baterainya kita lepas supaya nggak ada kebocoran cairan baterai dari dalam baterai ke bagian PCB. Terus di sini di receiver ini kabelnya tuh udah tua, udah kaku dia. Maka dari itulah dia nggak connect, atau konektornya udah kaku banget, udah kotor gitu. Akhirnya dia nggak terkoneksi dengan baik, maka dari itu nggak bisa masuk sinyalnya gitu. Padahal kita lihat di sini ada transmisi. Seperti itu ya. Akhirnya sembuh juga. Mic wireless ini. Cek, tes. Cek, tes. Cek, dicoba. Tuh ada echo-nya kan? Cek, satu, cek. Sembuh. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita nggak bisa ngetes mikrofon wireless menggunakan mixer doang dengan headset. Ternyata harus langsung ke amplifier. Seperti itu.
Nggak tahu kenapa kok bisa gitu. Mungkin karena masing-masing ada gainnya kali ya. Jadi kalau receiver mic wireless dimasukin ke mixer itu jadi overgain, tapi nggak tahu lah ya. Mungkin karena kualitas dari audio mixernya juga kali. Jadi ini saya mau rakit ulang, saya setel musik dan coba kita karaoke. Kira-kira seperti apa? Normal apa enggak? Kayaknya nggak perlu karaoke lah ya. Nah, karena aku juga nggak bisa nyanyi. Yang penting mic-nya udah sembuh. Cek one cek. Tuh yang warna oranye. Cek satu cek tes. Kalau misalnya tadi, bukan kalau misalnya ya, ini pengakuan. Tadi ada hipotesis atau kesimpulan aku yang salah, dan itu aku akui salah, aku ralat. Kesimpulannya adalah yang terakhir ini, di menit-menit yang sebelum aku ngomong ini, yang kalian bisa tonton ya. Dan itu adalah kesimpulan yang benar. Solusi untuk memperbaiki mic wireless yang nggak bunyi sebelah ini. Udah ya, udah panjang banget videonya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Bye-bye.